Selamat datang. Hari ini kita akan membedah tuntas PT Beton Jaya Manunggal atau yang kode sahamnya BTON. Kita akan coba cari tahu bareng-bareng ya, apakah ini sebuah permata terpendam dengan fundamental yang kokoh sekuat baja atau jangan-jangan ini cuma jebakan nilai yang perlu kita hindari. Jadi, pertanyaan besarnya, seberapa tahan banting si saham baja yang satu ini? Yuk, kita mulai investigasi kita ke perusahaan yang, jujur aja, mungkin sering luput dari radar kebanyakan investor. Nah, ini dia pemain yang akan kita bedah. Namanya PT Beton Jaya Manunggal. Mereka ini bukan pemain baru loh. Udah ada di industri baja Indonesia sejak tahun 1996. Fokus utama mereka, membuat baja tulangan. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Kita kenalan dulu, siapa sih BTON ini sebenarnya? Dan yang gak kalah penting, siapa yang punya kuasa di perusahaan ini? Coba perhatikan baik-baik detail ini. BTON ini fokus banget. Mereka nggak main di semua jenis baja, tapi spesialis di baja tulangan bulat ukuran tertentu. Lokasinya di Gresik dan yang paling penting nih, lihat kapitalisasi pasarnya. Cuma sekitar 276 miliar rupiah. Artinya, ini perusahaan small cap. Jadi jangan bayangkan BTON ini raksasa ya, mereka ini pemain spesialis. Sekarang kita ngomongin soal siapa yang pegang kendali. Nah, baru-baru ini ada perubahan besar. Saham pendiri perusahaan dihibahkan ke generasi berikutnya. Dan hasilnya, sekarang keluarga pendiri itu menguasai lebih dari 94% saham perusahaan. Wow! Angka ini penting banget buat kita sebagai investor, 94,56%. Ini artinya kendali perusahaan benar-benar terpusat di satu keluarga. Arah perusahaan ya ada di tangan mereka sepenuhnya. Dan ini sisanya. Cuma segini yang dilempar ke publik. 5,44%. Porsi yang kecil banget, ini punya dampak langsung buat kita, para investor retail. Jadi apa artinya semua ini? Gampangnya begini, di satu sisi sahamnya bakal stabil banget, harganya nggak akan naik turun secara liar. Tapi di sisi lain likuiditasnya rendah. Maksudnya kalau Anda mau jual atau beli saham dalam jumlah besar, itu bisa jadi PR tersendiri. Oke, kita udah kenal perusahaannya. Sekarang waktunya kita jadi detektif keuangan. Yuk kita bongkar isi laporan keuangannya buat lihat seberapa sehat sih BTON ini. Nah, ini yang pertama kali mungkin bikin kita bertanya-tanya. Laba bersihnya di tahun 2025 turun loh, turunnya lumayan, 17,6%. Anehnya, penjualannya naik sedikit, tapi kok labanya malah turun? Ini bisa jadi red flag pertama. Tapi ingat ya, sebagai investor cerdas kita nggak boleh berhenti di satu angka aja. Pertanyaannya, apakah penurunan laba ini udah jadi cerita akhirnya? Atau jangan-jangan ada kekuatan lain yang tersembunyi di fundamentalnya? Kita harus ingat, di balik angka-angka itu ada pabrik yang nyata, mesin yang berputar, dan produk berkualitas S&I yang punya reputasi. Nah, mari kita cek apakah neraca keuangannya mencerminkan kekuatan operasional ini. Dan ini dia benteng pertahanan pertama mereka. Rasio utang terhadap ekuitasnya atau DER cuma 0,50 kali. Artinya apa? Artinya modal mereka itu jauh lebih besar daripada utangnya. Ini perusahaan yang sehat banget, utangnya rendah. Jarang loh nemu yang begini di industri baja. Benteng kedua, current ratio-nya 2,85 kali. Gampangnya, ini tuh artinya BTON punya aset lancar hampir 3 kali lipat lebih banyak dari utang jangka pendeknya. Jadi buat bayar tagihan-tagihan, mereka ini lebih dari mampu. Aman banget. Oke, kita udah tahu perusahaannya sehat. Sekarang pertanyaan paling penting buat investor, harganya murah atau mahal? Yuk, kita coba takar valuasi atau harga wajarnya. Nah, buat menilainya, kita pakai salah satu metrik favoritnya para value investor, yaitu price to book value atau PBV. Simpelnya, PBV ini membandingkan harga saham di pasar dengan nilai aset bersih perusahaan yang tercatat di pembukuan. Dan ini dia angka ajaibnya, PBV BTON itu 0,94 kali. Angka ini ada di bawah patokan penting, yaitu 1 kali. Wah, ini sinyal yang sangat menarik buat para pemburu saham murah. Jadi, apa artinya kalau PBVB di bawah 1? Artinya, pasar menghargai perusahaan ini lebih rendah dari nilai aset bersihnya. Atau dengan kata lain, ini seperti Anda beli aset-aset perusahaan, tapi dengan harga diskon. Menarik kan? Tentu, perusahaan nggak berdiri sendiri. Kita perlu lihat gambaran besarnya. Apa aja sih peluang dan ancaman di luar sana yang bisa mempengaruhi nasib Beton ke depannya?
Sebagai investor, kita harus tahu kalau industri baja itu siklikal, naik turun ngikutin ekonomi. Nah, ada dua sisi mata uang di sini. Sisi baiknya, ada proyek strategis nasional pemerintah dan aturan SNI baru yang bisa membersihkan pasar. Tapi tantangannya juga nggak main-main. Baja impor murah dari Tiongkok, harga bahan baku yang naik, dan tekanan global untuk jadi lebih ramah lingkungan. Analisis yang baik itu harus berimbang, jangan cuma lihat yang manis-manisnya. Sebelum kita ambil keputusan, penting banget buat tahu apa saja resiko spesifik kalau kita investasi di BT-ON. Setidaknya ada 4 resiko utama yang harus Anda catat baik-baik. Pertama, likuiditas rendah, yang tadi sudah kita bahas. Kedua, mereka sangat bergantung sama harga bahan baku impor. Ketiga, kendali keluarga. Artinya soal dividennya terserah mereka. Dan keempat, persaingan dari baja impor yang harganya bisa lebih murah. Oke, kita udah lihat semuanya. Profilnya, keuangannya, valuasinya, sampai risikonya. Sekarang, mari kita simpulkan semuanya, supaya Anda bisa memutuskan BT-ON ini cocok nggak buat Anda. Jawabannya itu tergantung Anda investor tipe apa. Kalau Anda seorang value investor yang sabar dan suka beli dan simpan, BT-ON ini menarik banget. Fundamentalnya kuat, harganya didiskon. Tapi kalau Anda cari dividen rutin, mesti hati-hati karena mereka nggak rutin bagi dividen. Dan kalau Anda seorang trader, wah lupakan saja. Saham ini terlalu kalem buat Anda. Jadi, inilah kesimpulannya. BT-ON ini punya fondasi keuangan sekuat baja, tapi potensi pertumbuhannya mungkin agak terbatas dan sahamnya nggak liquid. Nah, pertanyaannya sekarang saya kembalikan ke Anda. Dengan karakteristik seperti ini, apakah BT-ON adalah saham yang Anda cari untuk portofolio Anda? Keputusan ada di tangan Anda.